Pencari Surga. Para pencari surga, alhamdulillah saya berada di inti komplek dari Istana Topkapi. Jadi kalau kita masuk tuh dari Istana Topkapi itu, begitu masuk ada pintu gerbang umum, masuk ke sana, nah itu ada ruangan taman, lalu nanti ada masuk pintu gerbang lagi, itu di dalamnya adalah tempat di mana bangunan-bangunan kepemerintahan. Lalu masuk gerbang ketiga, nah ini di tempat ini. Ini gerbang ini adalah, atau tempat ini lokasinya adalah lokasi di mana dulu keluarga inti Sultan itu tinggal. Jadi kalau bisa digambarkan gitu, di sebelah kanan ini ada tempat di mana dulu Sultan istirahat, lalu di sebelah sana ada tempat anak-anaknya, lalu di belakang ini ada di tempat istrinya, lalu di depan, ya di depan di hadapan saya ini saudara-saudaranya. Jadi ini yang bisa masuk sini pada masa itu adalah orang-orang intinya. Inti dari keluarga-keluarga Sultan. Setelah itu ketika kita masuk ke belakang itu sudah area taman, area istirahat ya. Terus di situ bisa dilihat hamparan Selat Marmara, Selat Bosporus dengan segala macam keindahan alam yang ditawarkan di dua selat itu. Tetapi kita tidak berbicara tentang keindahannya karena ternyata di istana ini juga menyimpan bara api. Dan semua istana begitu. Istana itu panas. Karena ternyata kekuasaan itu terkadang membuat orang itu saling bergesekan. Dan istana ini tembok-temboknya pernah juga menjadi saksi akan perkara itu. Iri, dengki satu dengan yang lain, seolah kalau namanya istana itu sesuatu yang biasa. Karena tidaklah mendekat ke istana kecuali orang yang memiliki keinginan, kepentingan. Sehingga nanti ketika datang kepentingan, datang orang yang menginginkan kepentingan, ternyata ada lagi yang menginginkan, dan disinilah timbul iri dengki itu. Timbul iri dengki. Maka terkadang kehidupan istana ini kalau yang tidak kuat, banyak dari mereka yang hancur. Nah, para pencari surga, inilah dia iri dengki. Iri dengki itu diantara tipu muslihat syaitan. Maka Nabi SAW menyampaikan gitu, bahwa iri dengki ini seperti kalhatop, seperti kayu bakar, ya, yang dia itu akan menghabiskan apa-apa yang ada di atasnya. Atau seperti api yang akan menghabiskan jerami yang ada di atasnya. Maka kita yang memahami tentang itu perlu untuk betul-betul sadar dan waspada. Karena kadang-kadang kalau disingkat itu lucu gitu ya, dengan istilah SMS. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gimana hidupnya? Ini orang-orang iri dengki, ini orang yang hidupnya itu tidak pernah bisa merasakan kebahagiaan. Baru saja Allah berikan nikmat pada dia, tapi begitu melihat orang lain kok rasanya nikmatnya itu jauh lebih banyak diberikan padanya, langsung sakit. Ya, makanya ada istilah ya, orang masuk rumah baru dia masuk rumah sakit. Orang naik jabatan dia naik tensi. Inilah dia. Kadang-kadang orang iri dengki itu tidak tahu ya, segala kebaikan itu menjadi buruk. Apalagi sekarang zamannya media sosial tuh. Jadi kalau ngeliat, ih, mukanya langsung berubah. Ini pasti ini dia iri dengki. Nah, emang iri dengki itu apa sih? Iri dengki begini. Iri itu adalah ketika tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu iri. Dengki adalah ketika tidak sukanya itu di saat orang lain menerima kenikmatan dibarengi dengan keinginan agar kenikmatan itu hilang dari dia. Kenikmatan itu rusakkah mungkin? Ya, contoh misalkan ada orang punya rumah baru, dia iri, berarti dia tidak suka dengan orang yang punya rumah baru itu. Tapi kalau dengki, dia pengen supaya rumah baru itu hancur, hilang, entah apalah, rusak dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Semua sepakat sebenarnya orang yang memiliki hati akan mengatakan ini adalah sifat yang sangat buruk. Bagaimana dia tidak suka dengan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, atau bagaimana dia bahagia dengan penderitaan yang dimiliki oleh orang lain. Ini semua hati nurani akan mengatakan bahwa ini adalah buruk. Tetapi setan menjadikan ini sebagai senjata. Dan ternyata senjata ini tidak hanya masuk lihat mereka-mereka yang dikatakan orang tidak beriman, enggak. Bahkan kadang-kadang ada orang yang memiliki ilmu terkadang kenanya, jatuhnya, rusaknya di sini. Ya, melihat orang lain, seolah ilmunya jauh lebih banyak, lalu dia merasa bahwa dia juga tidak kalah banyak dari dia dan punya keinginan supaya dia itu hilang atau ya tercemar nama baiknya.
Sehingga segala macam cara itu dilakukan. Dan itulah dia yang tergambar kalau kita berbicara tentang cerita-cerita yang ada di seputaran istana, wabil khusus juga termasuk yang ada di dalam istana ini. Tembok-temboknya berbicara. Betapa hancurnya sebuah peradaban itu bukan karena ketidakmampuan orang untuk membina peradaban. Tapi kehancuran sebuah peradaban karena orang-orang yang ada di dalamnya itu iri dengki satu dengan yang lain. Sebab itu, para pencari surga, di bulan yang baik ini mari kita sucikan hati. Mohon kepada Allah agar hilangkan segala macam bentuk iri dan dengki. Hilangkan semua bentuk iri dan dengki. Ini yang bisa menghancurkan segala apa yang kita miliki, bahkan bisa menghambat kesuksesan yang seharusnya sudah ada di depan mata. Ini bertepatan nih, lagi sampaikan begini, cuaca Masya Allah nampaknya sangat bersahabat sekali. Hujan rintik-rintik turun, dan nampaknya seperti bongkahan-bongkahan es, batu es kecil ya, menyejukkan jiwa. Dan tidak pernah ada keirian terhadap kondisi alam. Ya, orang yang datang ke sini pengen terus, ya Allah mudah-mudahan nikmat begini terus, nikmat begini terus. Begitulah dia. Seperti ketika Nabi SAW gambarkan perumpamaan seorang muslim itu, kal jasadul wahid. Seperti satu tubuh, satu merasakan sakit, yang lain juga ikut sakit, bukan ikut senang. Satu senang, yang lain juga senang. Ya, sehingga apa? Hidup itu nyaman, hidup itu nikmat, hidup itu bahagia dengan kebahagiaan orang lain, susah dan ingin membantu dengan kesusahan orang lain, dan kita mencoba untuk membuka hati ini begitu lapang. Kita percaya dengan takdir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan segalanya kepada yang sesuai dari makhluknya. Allah berikan kepada fulan itu sesuai dengan dia. Kalau ternyata kita belum diberikan, ya mungkin kita tidak sesuai, tinggal kita berupaya lagi. Atau Allah menginginkan sebuah kebaikan yang jauh luar biasa daripada itu. Jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar kebaikan duniawi, tapi kebaikan adalah ketika orang mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melihat apa yang Allah takdirkan kepada siapapun dengan kacamata baik. Kacamata baik. Maka bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan hati kita di bulan suci ini, dan insya Allah mudah-mudahan dengan sucinya hati itu kita mampu menjadi mukmin sejati yang seperti satu tubuh, bahagia dengan kebahagiaan orang, dan sengsara, susah, keinginan membantu ketika orang lain sengsara atau susah. Semangat beribadah bersama mencari surga.